Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh, dan selamat apapun waktu kalian nonton video Pak Eko Mahasiswa di episode ke-13 ini. Jadi pada kesempatan kali ini nih, di video ini, kita dari Pak Eko Mahasiswa itu akan membahas salah satu isu internasional gitu ya, international economics yang cukup relevan dan juga memiliki potensi akan memengaruhi APBN kita dan juga kinerja ekonomi kita secara umum. Yaitu adalah tentang tapering off, ancaman atau peluang eksternal. Mungkin waktu kita pertama kali dengar istilah tapering off, kok kayaknya istilahnya, aduh, kok ribet banget ya, bahasa Inggrisnya kayaknya advance banget nih. Tapi sebenarnya kalau misalnya nanti kita ikutin pembahasannya gitu ya, sebenarnya ini tuh sebenarnya sebuah hal yang penting dan tidak ngejelimet itu kok untuk dipahamin gitu. Dan untuk membahas hal tersebut, gue hari ini sebagai host Pantek udah ditemenin nih sama dua orang yang hebat-hebat dan ternyata mereka dari satu SMP loh. Jadi mereka ini satu alumni sebenarnya. Jadi jangan heran kalau nanti kita akan sangat ini ya meriah suasananya, gumregah gitu. Mungkin ada yang mau kenalan duluan? Siapa dulu nih? Dano. Ya deh, aku dulu. Aku Vandar dari FEB Unair. Aku Danu dari FBE Universitas Islam Indonesia. Halo semuanya. Halo. Wih, udah langsung pada narsis, langsung halo semuanya aja nih ya. Aduh, mantap, bukan main. Tapi meskipun gue nggak satu SMP sama mereka, tapi kita sama-sama bagian dari Melek APBN yang kita cintai dan kita banggakan. Betul. Ya. Betul. Betul sekali. Pak Eko langsung seneng nih nanti kalau denger ini nih. Oke, tanpa berlama-lama mungkin langsung kita get into the issue ya. Langsung kita bahas nih isunya. Jadi sebenarnya apa itu tapering off? Mungkin ada yang bisa jelasin? Gimana? Mau Vandar dulu? Aku dulu ya. Thank you Rio. Jadi sebenarnya tuh tapering off ini semacam kebijakan moneter gitu ya, yang dilakukan bank sentral. Mungkin kalau dalam hal ini sesuai dengan judulnya yang menjadi peluang atau ancaman eksternal itu, yang dimaksud bank sentralnya adalah the Fed ya. Jadi kebijakan ini sebenarnya kayak kebijakan moneter yang kontraktif atau yang ketat, di mana mereka kayak menstop membeli obligasi negara, terus juga aset-aset lainnya, yang mana sebelumnya itu menjadi stimulus moneter bagi perekonomian. Nah, ini tapering off ini kayak kebalikannya dari stimulus itu. Itu mungkin ya. Mungkin bisa ditambahkan sama Kak Vander. Ya, setuju sama Danu. Mungkin di sini aku mau nambahin aja. Sebenarnya tapering off itu apa sih? Itu sebenarnya sebuah kebijakan untuk mengurangi stimulus moneter yang dikeluarkan oleh bank sentral saat perekonomian ini sedang terancam dan membutuhkan banyak suntikan likuiditas. Nah, likuiditas ini kan bisa diberikan dengan memangkas suku bunga acuan bank ke level yang sangat rendah sampai 0%. Hal ini dibutuhkan untuk apa sih? Dibutuhkan untuk mendorong pelaku usaha untuk mengajukan kredit sehingga uang akan tetap beredar di masyarakat. Selain itu, likuiditas juga dapat memberikan dalam bentuk pembelian surat utang negara. Nah, pembelian ini juga dilakukan demi memastikan pemerintah memiliki likuiditas yang cukup untuk menangani ketidakpastian ekonomi. Itu sih kalau dari aku. Oke, jadi sebenarnya intinya sih gini ya, tapering off itu sebenarnya ibarat kalau pemerintah Amerika Serikat, dan sebenarnya kita nggak bisa ngomong pemerintah juga ya, karena ini adalah urusan moneter, dan urusan moneter di Amerika itu fully controlled by the Fed gitu, by the Federal Reserve, dan itu terpisah, independen dari pemerintahnya. Jadi the Fed itu ibarat kalau ada keran ekonomi gitu ya, yang akhirnya ngucur kepada ekonomi seluruh dunia, kerannya Amerika ini sedang berusaha diperketat keluaran airnya. Jadi debit air yang keluar itu lebih kecil gitu ibaratnya. Nah, kalau misalnya itu terjadi dan karena Amerika adalah salah satu ekonomi terbesar di dunia, maka itu pasti akan berdampak kepada perekonomian di negara-negara lain. Jadi gitu sih sebenarnya intinya tapering off itu. Jadi it's moving away atau istilahnya tuh ada signaling untuk pengetatan kebijakan moneter yang akhirnya bikin banyak pelaku pasar itu agak khawatir. Gitu sih sebenarnya ya tentang tapering off. Setuju. Betul.
Terus mungkin kita langsung ke pertanyaan yang kedua nih. Terus kenapa sih yang namanya tapering off ini dilakukan? Oke, aku dulu ya. Mungkin di sini aku mau cerita kali ya, cerita sedikit balik ke tahun 2008. Waktu di tahun 2008 itu kan ada krisis finansial ya, bahwa bank-bank besar di Amerika Serikat itu sempat mengalami kebangkrutan, yang tidak bangkrut itu juga mengalami kesulitan likuiditas. Nah, untuk menyelamatkan situasi ini, Bank Sentral itu memutuskan untuk memberikan pinjaman. Caranya dengan perusahaan ini menerbitkan obligasi yang akan dibeli oleh Bank Sentral, dan dengan cara tersebut, perusahaan yang kesulitan likuiditas ini akan memperoleh uang sehingga dapat melanjutkan usahanya. Nah, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dibeli oleh Bank Sentral Amerika Serikat dengan cara mencetak uang. Dan di saat itulah muncul istilah quantitative easing yang seperti kita ketahui. Dan di mana Bank Sentral Amerika Serikat ini mencetak uang yang dipakai untuk membeli obligasi. Di sini perusahaan-perusahaan akan mengembalikan uangnya kepada Bank Sentral. Nah, uang yang dicetak itu bersamaan dengan aset yang dibeli atau obligasi dan dimasukkan ke balance sheet-nya. Dan pada saat itu membuat perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas ini dapat survive akhirnya. Tapi seiring berjalannya waktu, di tahun 2013, Bank Sentral ini melakukan review bahwa ternyata perusahaan-perusahaan ini sudah tidak perlu lagi nih meminjamin uang terus gitu. Dan akhirnya di tahun 2013 mengalami penurunan sedikit dalam peminjaman, dan muncullah istilah tapering off tadi, di mana Bank Sentral merasa perusahaan sudah sehat sehingga sudah saatnya untuk menghentikan pinjaman tersebut. Nah, perusahaan ini sudah harus melunasi pinjaman dari Bank Sentral, dan Bank Sentral tidak akan memberikan pinjaman terlalu banyak lagi, karena uang yang untuk memberikan pinjaman tersebut didapatkan dari cetak uang, bukan dari hasil usaha. Seperti itu. Dan pada saat tapering itu dijalankan, sedikit demi sedikit, itu membuat pasar guncang juga sih, karena yang tadinya sudah keenakan dapat pinjaman dengan bunga murah dan syarat yang mudah, tiba-tiba mengalami perubahan. Dan pada saat itu juga, ternyata harga obligasi dan saham juga mengalami penurunan. Ya, aku mau nambahin sedikit, tadi udah sangat jelas ya sama Kak Vander dijelasinnya. Dan tadi dari bank-bank yang diberikan atau diberikan stimulus sama bank sentral lewat percetakan uang tadi itu, makanya kenapa itu dilakukan tapering off, sudah kayak mengerem yang nantinya bakal ada implikasi kalau tidak direm tuh semacam bubble atau hyperinflasi ya, karena kan terus-terus ya itu harus ada pengeremannya gitu. Kalau enggak uang beredar juga semakin banyak, dan itu kan pasti punya implikasi yang banyak lagi ya terhadap sektor perekonomian gitu sih paling. Oke, jadi sebenarnya kalau ditanya nih, mengapa sih tapering off ini dilakukan, itu sebenarnya mungkin kalau dari gue bisa tambahin, itu adalah adanya faktor inflasi yang sekarang ini sedang naik di negara Amerika Serikat sana. Kenapa naik? Karena kebijakan fiskal mereka itu super duper duper ekspansif. Bayangin aja, stimulusnya itu sampai 1,9 triliun US dollar. Tentu bukan suntikan yang sedikit. Nah, jadinya terjadilah kenaikan inflasi. Awalnya itu pelaku pasar, bahkan The Fed sendiri mengira bahwa yang namanya inflasi yang sebesar 5% itu tadi, padahal Amerika selama ini tuh biasa inflasi itu 1%, 2%, 3% gitu. Nah, ketika muncul angka 5% itu, bahkan banyak orang menganggap bahwa ini transitori aja kok, sementara aja. Tetapi makin ke sini ternyata ada sebuah building up argument bahwa ini tidak transitori atau tidak sementara gitu. Maka dari itu perlu dilakukan yang namanya tapering off ini atau pengurangan stimulus gitu supaya jalannya ekonomi itu tetap seimbang. Sebenarnya sih gitu alasan kenapa tapering off ini dilakukan. Tapi apakah itu nanti akan sama dengan taper tantrum 2013? Kita nggak tahu. Jangankan kita, Pak Eko aja nggak tahu. Kemudian enggak lah, insya Allah. Amin. Oke, sekarang yang ketiga nih langsung deh. Terus kenapa sih tapering off ini bisa pengaruh kepada perekonomian Indonesia gitu? Padahal ini kan kita ngomongin di Amerika gitu kan, apa pengaruhnya ke sini? Gue dulu ya, kayak soalnya ya tadi kan Rio juga udah bilang Amerika tuh ya apa ya namanya, sebuah aktor ekonomi yang besar gitu, apalagi kan juga hampir setiap perdagangan juga menggunakan perdagangan antar negara tuh menggunakan ini ya apa namanya
dolar Amerika. Nah, jadi dengan dolar Amerika itu yang mana nanti bakal berpengaruh juga ke neraca pembayaran, neraca perdagangan kita. Soalnya kan apa namanya, ketika ada capital outflow, inflow dari Amerika tuh juga akan memperkuat atau memperlemah si dolar itu, dan akibatnya bisa berpengaruh ke mata uang rupiah. Gitu sih. Mungkin Kak Vander mau nambah? Nambahin sedikit aja udah cukup lengkap dari Kak Danu. Ya benar, karena Amerika Serikat sendiri atau bank sentralnya pun kan pasti berpengaruh terhadap perekonomian di seluruh negara, ya termasuk Indonesia itu sendiri. Dan ternyata ada beberapa negara juga yang memiliki ketergantungan terhadap dana asing yang cukup tinggi, dan salah satunya adalah negara kita, negara Indonesia. Atau mungkin kalau misalnya gue bisa tambahin lagi gitu ya, ini bukan cuma masalah ketergantungan terhadap dana asing atau misalnya sekarang ekonomi dunia sudah semakin terglobalize. Cuma kalau kita bisa lebih spesifik lagi, ini adalah sebuah akibat dari makin interconnected-nya sektor finansial di seluruh dunia. Jadi sekarang ini kan yang namanya financial markets itu kan makin advance dan makin sambung menyambung gitu antar negara. Nggak usah jauh-jauh. Ketika di tahun 1997, ketika terjadi Thai Baht crisis, Indonesia merasakan dampaknya di tahun 1998. Dan kalau misalnya di kasus 2008-2013, Indonesia pun ikut merasakan dampaknya meskipun tidak terlalu berguncang gitulah. Dan mungkin akan sama juga dengan seperti kasus ini gitu. Kita itu terdampak karena adanya contagion dari pasar finansialnya Amerika Serikat ke pasar modal kita. Gitu sih. Dan Pak Eko mungkin salah satu aktor besar di pasar finansial kita kayaknya ya. Aduh, Warren Buffett Indonesia. Waduh. Oke. Nomor 4 nih, daripada kita makin mengupas sosok Pak Eko ya. Nah, bagaimana sih pengaruh tapering off ini pada perekonomian Indonesia gitu? Kalau tadi kan kenapa ya? Sekarang sebenarnya bentuk pengaruhnya gimana gitu? Dulu kali ya. Sebenarnya salah satu dampak yang paling terasa dari tapering off itu yang pertama tentunya pelemahan nilai tukar rupiah gitu. Di tahun 2013 lalu aja nih rupiah bahkan sempat anjlok dari 10.000 per dolar AS menjadi 14.600. Lalu berdampak juga nih ternyata ke sektor real dan masyarakat langsung. Salah satu yang paling nyata itu tadi kenaikan harga barang atau inflasi. Inflasi ini kan biasanya dipicu oleh pelemahan rupiah tadi kan. Makanya saat dolar Amerika Serikat menguat, maka harga bahan baku dan penolong yang berasal dari impor ini berpotensi naik sehingga harga jual dari produsen juga akan meningkat. Terus setelah aku research juga ternyata sektor yang akan berdampak itu salah satunya ternyata properti. Ternyata beberapa bahan pembangunan rumah itu kan dari barang impor. Jadi sehingga harga rumah itu berpotensi melonjak juga gitu. Dan yang terakhir mungkin pelaku usaha, dia juga akan merasakan dampaknya dari segi permodalan karena mereka akan membutuhkan modal usaha semakin banyak karena harga barangnya naik gitu. Aku mau nambahin dikit, tapi yang ini ya, mungkin bagian hulunya ya. Misalkan tapering off nih, bagaimana dia berpengaruh misalkan dari Amerika Serikat. Suku bunganya kan misalnya nanti akan dinaikkan dari yang sebelumnya karena lebih ketat ya. Terus menurut Krugman nih, asik, kita pakai ini sedikit ya. Koreksi gue kalau salah. Jadi kalau kata Krugman tuh ada 3 pendekatan utama secara fundamental nih untuk yang mempengaruhi nilai tukar. Tadi pengaruh nilai tukar sudah dijelaskan sama Vander ke hilirnya. Tapi yang mempengaruhinya itu ada 3, yaitu neraca pembayaran, transaksi modal, neraca pembayaran, pasar aset, dan kondisi paritas. Nah ini yang bakal dipengaruhi itu neraca pembayaran dan pasar aset. Jadi di mana nanti yield dari kayak aset-aset atau obligasi negara di Amerika yang cenderung lebih tinggi, yang mana nanti akan mengakibatkan capital outflow. Nah itu kan bagi rupiah akan terdepresiasi gitu ya, dan melemah daripada US dollar gitu. Nah pelemahan ini nanti ada banyak lagi selain yang tadi Kak Vakandar bilang, juga bisa ke ini ya, kondisi kemampuan kita untuk mengimpor dan ekspor itu juga akan dipengaruhi, komoditas juga akan dipengaruhi gitu, karena kan kita
ekspor impornya juga cukup besar dari komoditas-komoditas gitu. Mungkin Karyo mau menambah atau mengoreksi Waduh, ini kayaknya jawabannya udah pada OP banget nih. Kayaknya tinggal gue rangkum aja ini, enak banget nih. Nah, kemudian intinya bentuk konkret pengaruhnya itu adalah di neraca pembayaran dan pasar aset kita gitu ya. Khususnya kalau misalnya kita berbicara berbagai aset-aset finansial gitu ya. Karena kalau misalnya ke sektor real itu cenderung dari neraca pembayaran. Kenapa? Karena ini kan akhirnya mempengaruhi daya harga dari komoditas ekspor kita. Sementara kalau dari segi yang tadi, yang aset-aset, itu pengaruhnya ke harga saham, ke harga obligasi, nilai rupiah sebagai secara kurs gitu ya, dan lain sebagainya. Dan akhirnya ada dampak juga kepada inflasi, tapi itu dampaknya yang ngerembet gitu. Bukan dampak yang langsung banget dari si tapering off ini. Oke deh, mungkin ya sebagai pertanyaan menjelang terakhir nih, sebenarnya ada nggak sih hal positif dari tapering off? Ada peluang nggak atau apapun gitu? Soalnya dari tadi kayaknya yang gue denger semuanya kayak tapering off ini, aduh mengancam, hati-hati gitu kan? Kayak ini kita kayak Dora ngadepin siapa tuh? Swiper. Ancaman, betul. Gimana ya? Kalau gue tuh belum menemukan, ya kan? Gue nggak tahu ya. Tapi biasanya tuh Rio suka ada hal-hal yang berbeda. Ada aja nanti. Kalau dari aku masih ancaman sih. Iya, nggak ada sama sekali peluang. Tapi sebetulnya, walaupun itu menjadi ancaman, tapi bukan ancaman yang besar menurut gue pribadi ya. Nah, lihat dikit di data pemegang SBN kita, itu dari tahun 2013 sampai sekarang tuh cenderung menurun kepemilikan SBN atas nama asing ya. Misalnya yang dimiliki oleh warga negara asing ya, itu semakin sedikit gitu. Jadi walaupun nanti mungkin ada capital outflow ya dari warga negara asing itu ya, itu nggak akan cukup berpengaruh karena jumlahnya sedikit gitu. Banyak kan di dalam negeri. Terus juga ya gimana ya, kecil tapi nggak ada peluang. Rio, gimana kalau Kavander mau? Sama sih. Kalau menurut aku juga masih ancaman, aku belum melihat peluangnya. Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut kalau gue sih ngeliatnya Rio, gini ya. Kalau gue ngeliatnya gini. Jadi kalau misalnya dengan adanya tapering off, ini kan memicu sebuah arus balik modal, khususnya modal portfolio gitu, portfolio investment dari negeri kita ke negeri paman Sam sana yang naikin suku bunga gitu kan, atau mengetatkan kebijakan moneternya. Nah dengan terjadi kayak gitu kan, kalau misalnya kita pakai purely theoretical point of view, itu kan akan mendepresiasi rupiah. Nah, mestinya dengan depresiasi rupiah, ini akan meningkatkan kompetitivitas ekspor kita. Nah, kalau misalnya kompetitivitasnya naik, semestinya itu kan akhirnya bisa menggenjot sisi X dari GDP kita kan. Nah, dengan genjotan tersebut diharapkan laju pertumbuhan kita atau misalnya setelah si episode tapering ini selesai itu mestinya bisa pulih lagi. Dan juga ini juga jadi kesempatan loh untuk mengingatkan kita semua akan pentingnya financial deepening. Betul. Soalnya apa? Kalau kita terlalu tergantung terhadap portfolio investment asing di pasar modal kita, itu sama aja menggantungkan diri terhadap hal yang unreliable gitu. Karena dengan istilahnya gini kalau bercandanya, New York bersin sedikit, di sini panik semua kan? Iya. Karena terlalu tergantung sama asing. Maka dari itu harus ada lebih banyak lagi gitu investor di pasar modal kita. Jangan cuma 9 juta. Menurut gue sih gitu. Oke, benar. Ini sama ini ya. Tapi ini mungkin peluang pribadi ya. Itu kalau misalkan capital outflow ditarik tuh kan di pasar saham, kayak itu waktunya kita nyerok tuh kan. Harga lagi murah gitu. Nyerok banget Kak. Iya kan lagi murah-murah tuh karena pada ditinggalin sama ini. Nah, betul banget itu juga tuh bisa dibilang. Bener juga sih, gue nggak kepikiran tadi yang ekspor ya. Itu salah satu faktor pendorong juga buat meningkatkan kompetitif kita.
Iya, menurut kalau misalnya kita pakai purely theoretical point of view begitu. Oke deh. Nah, mungkin kita langsung nih ke pertanyaan yang terakhir banget. Nah, jadinya apakah ini peluang atau ancaman nih si tapering off ini bagi ekonomi Indonesia? Oke. Kalau dilihat ya, misalnya kita coba timbang gitu dari banyaknya, tadi Trio juga udah bilang ada peluang. Sebenarnya tergantung apa nanti pengaruhnya ya. Kita kan juga masih belum melihat apakah akan berpengaruh signifikan atau tidak gitu. Kalau memang betul banyak capital outflow yang apa yang mengakibatkan nanti terdepresiasinya rupiah, ya mungkin bisa jadi benar apa namanya ekspor kita juga akan semakin kompetitif ya kan. Tapi kalau memang banyak, misalkan ada beberapa ekonom juga bilang itu nggak akan berpengaruh signifikan atau waktu pengaruhnya juga nggak terlalu panjang gitu ya, itu apa namanya bukan menjadi peluang dan bukan menjadi ancaman juga jadinya, gitu sih paling Rio. Cari aman ya. Gimana? Cari aman. Gimana, Kapandar? Mungkin kalau misalkan berkaca dari sebelumnya, mungkin disebutnya ancaman kali ya. Tapi mungkin udah jelasin juga tadi sama Dado Mario, mungkin untuk kedepannya itu juga bisa jadi peluang dilihat dari ekspor tadi itu, dan pasti juga Bank Indonesia udah dapat mempelajari lah kebijakan apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi ancaman tersebut. Oke deh, kayaknya kalau misalnya di diskusi kita hari ini, jadi simpulannya ini sebenarnya peluang atau ancaman eksternal ya. Sebenarnya kalau kita lihat in the short term gitu ya, dari efek langsung peristiwanya ini jelas ancaman eksternal. Tapi di balik ancaman itu ternyata ada peluang. Ada peluang apa? Misalkan meningkatkan kompetitivitas ekspor seandainya ini menyebabkan depresiasi rupiah. Atau misalnya yang lain lagi juga meningkatkan urgensi financial deepening di pasar modal kita misalnya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari the short run gitu ya, efek langsungnya ini jelas sebuah hal yang harus kita sikapi secara hati-hati gitu. Baik dari sisi, khususnya dari sisi perdagangan, dari sisi ekonomi internasional dan juga dari sisi moneter gitu. Karena mau tidak mau harus dilakukan langkah-langkah mitigasi gitu ya, supaya nilai rupiah kita juga tidak terlalu anjlok, inflasinya terkendali dan lain sebagainya. Jadi gitu Pak Eko ya. Dikit Ada peluangnya, nambahin, ada ancamannya. Rio. Boleh, aku mau dikit nambahin. Boleh. Jadi apa namanya kayak langkah-langkah mitigasi aku udah coba-coba nyontek kemarin tuh dari BI, kayak mereka masih melakukan quantitative easing, maksudnya kayak belum meninggalkan sepenuhnya tuh sampai tahun 2022 ya. Mungkin ini akan sedikit apa namanya mengurangi resiko tersebut, terus masih kayak diintervensi di pasar spotnya, dan tadi mereka melakukan pembelian, Bank Sentral melakukan pembelian di pasar sekunder, jadi harga di apa namanya pasar modal Indonesia atau ya pasar obligasi di Indonesia itu masih kompetitif lah, jadi ya mengurangilah, lumayan memitigasi juga gitu. Waduh, mantap tuh, sampai ditambahin hasil contekan apa gambaran mitigasinya. Mungkin mau nambahin lagi Kak Vandar nih sebelum kita menuju ke penutup. Ini sih, mungkin kemarin aku sempat searching saran kebijakan apa sih yang dapat dilakukan untuk menghadapi tapering off ini. Dari Bank Indonesia sendiri menjelaskan kalau Bank Indonesia ini harus menaikkan tingkat suku bunga acuan. Itu tadi untuk guna menahan capital outflow dari Indonesia. Kalau misalnya kayak gitu kan konsekuensinya harga surat berharga atau obligasi RI bakal naik nih. Tapi menarik bagi investor, tapi boncos bagi pemerintah. Nah, untuk yang kedua, BI ini mengantisipasinya dengan cara mendorong ekspor, terus menggembungkan cadangan devisanya, dan mengenjot investasi langsung untuk mempersempit dampaknya. Nah, itu nyambung juga tuh sama poin gue yang tadi. Kalau kita tuh tidak boleh terlalu tergantung sama portfolio investment, tapi memaksimalkan investment di sektor real perekonomian gitu ya.
Oke deh, mungkin tadi omongan soal sektor real perekonomian menjadi penutup dari Pak Eko Mahasiswa episode ke-13 ini. Terima kasih banget ya yang masih setia nontonin Pak Eko Mahasiswa sampai hari ini loh, sudah episode ke-13. Wow banget gak sih kita bertahan 13 episode, dan semoga terus bertahan sampai Pak Eko-nya capek, gak tau kapan. Ya. Amin. Oke deh, jangan lupa juga ya untuk subscribe channel Lapak Ekonomi, karena dari Lapak Ekonomi Anda akan mendapatkan banyak informasi dan pembahasan soal isu-isu ekonomi yang tentunya dilakukan secara lugas, lucu, dan juga informatif. Kalau nggak informatif, ngapain gitu kan kita bertiga discussing bareng di sini. Jadi sekali lagi, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa. Sampai ketemu minggu depan. Sampai jumpa. Thank you. Thank you all.